ngobrol-ngobrol dengan uh, narasumber kita dan saya tidak sendiri, temani juga. Hai. Ada Novi ya. Ada saya di sini, Novi ya. Ya. Di program Sahabat Punya Cerita kali ini, Yanto. Kita bakal berbincang tentang dunia fotografi nih. Wah, dunia fotografi ya. Kenapa? Kalau ngomong bicara tentang dunia fotografi, memang ini adalah hobi yang paling asik untuk digeluti di era saat ini, Yanto. Karena? Iya, karena dari hobi bisa menjadi profesi dan bisa menghasilkan pundi-pundi dong tentunya. Nih, kan ada Oma nih. Kalau ngomong pundi-pundi nih ya. Nih, bersama kita siang ini di studio ada Omani dan juga Okan Tage. Ini dua sosok legendaris yang berbeda zaman ya. Satunya fotografer legendaris dan satunya fotografer milenial. Hadir di era milenial ya. Iya, ya ini sahabat Tornage Kio, kalau lihat tayangan kita juga di radio visual, di YouTube maupun di Facebook, bisa lihat kedua sahabat yang kita undang ke studio ini pasti sudah tidak asing lagi ya. Ada Okan juga tidak asing nih. Identitasnya tuh gampang kalau mau dicari. Ya? Kita tinggal cari saja yang fotografer yang rambutnya gini. Satu-satunya nih ya. Iya, ini paling berbeda sekali dari yang lain karena dari sangat unik sekali ya. Ya, setiap orang tuh memiliki identitas biar mudah dikenali gitu kan ya. Bukan begitu kah, Okan? Yeah. Ya, sama seperti seorang fotografer juga, berbagai produk-produk yang dihasilkan itu memiliki identitas terhadap seseorang gitu ya. Nah, ini yang bakal kita ngobrol-ngobrol di edisi kali ini. Kita perkenalkan, tadi sudah perkenalkan ya. Sudah. Om Alphonse Mani. Ini. Halo Om, apa kabar nih? Baik-baik. Baik ya. Sehat? Sehat dong. Ya. Di masa sekarang, Om Mani kegiatannya apa saja sih? Ya, kalau ada musim sekolah juga sering juga pergi di sekolah. Kunjung sekolah masih juga karena ibu di rumah bisa. Mungkin mic-nya bisa didekatkan gitu. Bisa cetak gitar sesuai dengan adik punya zaman sekarang. Iya. Zaman digital sekarang lebih mudah ya. Iya, lebih mudah daripada kami dulu. Iya, kami dulu itu kamar gelap, jadi satu orang di dalam kamar. Kalau berdua bahaya. Apalagi gelap-gelapan. Ya. Tapi kalau di era sekarang kamar gelap masih ada nggak ya? Sudah tidak ada, berdua. Sekarang kamar terang. Kamar terang ya. Iya, kamar terang. Jadi terang. Oke, berarti untuk saat ini Om Mani masih juga menggeluti dunia fotografi ya. Permintaan dari sekolah-sekolah masih ada. Masih ada. Okan sendiri gimana kan? Sekarang kegiatannya apa saja nih? Ya, kegiatan sehari-hari sesuai profesi hobi saya di bidang fotografi. Jadi banyak hal yang saya buat di bidang itu. Ada untuk sesuai lah. Kalau saya ambilnya umum, genre, tidak ada genre landscaper atau portrait dan lain sebagainya, atau khusus acara tidak, tapi secara umum fotografi saya pelajari dan setiap hari seperti itu kerja. Iya. Dan juga komersil ya, sambil di acara nikahan, wedding gitu ya. Komersil juga. Masa pandemi saat ini nih, apalagi kan kita dengan pembatasan sosial seperti gini, acara-acara itu ditiadakan. Itu gimana sih dampaknya nih, Okan, kalau di dunia fotografi? Kalau untuk sekarang dampaknya sangat besar karena pekerjaan kita berurusan dengan banyak orang. Berurusan dengan banyak orang, semua acara-acara ditutup. Ya sudah, ikuti aja aturan pemerintah seperti itu. Iya. Kalau Om Ane sendiri bagaimana di pandemi saat ini? Dampaknya gimana sih Om? Dampak sangat terasa ya. Itu berasa ya. Semua terbatas, semua dia punya ruang gerak apa semua. Mungkin mic-nya bisa didekatkan Om. Tidak bisa kunjung di sekolah-sekolah. Sudah betul-betul. Ya, sudah sangat terasa. Oke, baik. Om Mani, selain aktivitas sebagai fotografer di usia sampai saat ini masih juga kan? Apa aktivitas selain menjadi fotografer? Ya, ada sedikit tanaman-tanaman di rumah, tanam sayur, ayam, ada anjing, ada kambing satu ekor. Wih, kebun binatang nih. Ada bebek satu ekor. Untuk tahan hidup ya, untuk telur ya, untuk tahan hidup sih. Dan keadaan sekarang ini sayur tidak beli lagi. Iya, asik ya. Asik. Nanti sekali-sekali kita bisa berkunjung ke rumahnya Om Mani ya. Mungkin bisa sambil panen sayur bareng ya Om. Iya. Okan di rumah juga tanam. Beda anak muda beda. Dia mah tanam aset. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia fotografi di Nagekio, dan yang mungkin bisa dibilang
lebih kentalnya di kota Embai ya. Karena Embai dulu kan ibu kotanya dari sebuah kecamatan yang masih di Kabupaten Nagekio. Dan segala urusan administrasi itu biasanya langsung orang bilang datang ke kota Embai. Nah, administrasi itu tidak terlepas dari foto juga nih ya. Biasanya kan mau kita SD saja buat rapor kan harus ada foto gitu ya. Ini pastinya kita ke zamannya Om Mani dulu nih. Tapi sebelum kita sampai ke situ kita mau korek-korek dulu nih ya dari Om Mani. Gimana sih napak tilas perjalanan Om Mani sampai bisa menjadi seorang fotografer? Belajarnya di mana sih Om? Kita penasaran nih. Tahun berapa Om mulai kenal dunia fotografi? Tahun 79. 79. Yanto kamu udah lahir belum? Udah ya. Saya ketahuan tuh ya. Kalau saya mungkin masih di alam mana ya. Tetangga saya tertawa. Mereka masih kecil-kecil. Masih kecil ya Om. Ada Ari di balik. Ari kamera di Kuli Bali. Teman-teman sahabat saya Kuli Bali. Iya. Ayo Kuli Bali. Halo Kuli Bali. Nah Om Mani, tahun 79 itu dapat kameranya tuh kamera apa? Terus itu kameranya dapat dari mana sih? Salah satu pastor, Pater Victor Bunani, Peter Pipina yang dulu di Bolosambi terus pindah ke Manori tahun 79. Dari situ Pater saya pembantu pastor Romanandus selama 8-10 tahun. Tahun 72 saya kerja. Itu saya patroli dan pastor jalan kiri kanan tarik kuda. Di Manori. Di Manori itu ya. Iya. Naik kuda. Tapi sebelumnya apakah sempat mengabdi atau kursus di mana begitu? Ya, sudah itu Pater Victor Bunani pindah ke Manori. Waktu itu pertama dipindah itu tanya mana pembantu pastor. Saya angkat tangan. Mari saya latih kok foto besok mulai latih foto Jessica dan Blitz yang waktu itu saya bangga mau main barang baru yang begini saya rasa macam luar biasa yang rasa macam baru-baru yang bisa buat satu foto pegang tustel waktu itu. Dan orang itu lihat kita tuh semua. Ya macam. Waktu itu Om istilahnya artis tuh ya. Iya artis. Karena yang pegang barang itu satu-satu ya. Iya satu. Tidak semua orang. Waktu itu. Dari situ saya belajar. Terus Pater Victor selama sudah 79, 81, 84 saya dikirim untuk kursus DND. Kursus foto nih Om. Studio foto di. Itu berapa cetak lama? foto di Baba Edi di Toko Nusantara foto di DND. Nah, waktu itu Pater Victor karena hadiah saya uang. Dari Pater beli mesin cuci itu 500.000 waktu zaman itu. Untuk cuci cetak developer nih ya. Itu langsung beli. Baba Edi mau tutup kasih saya semua itu. Itu dengan tustel lengkap semua dengan apa semua sampai 1 juta. Zaman itu 1 juta loh. Iya. Itu sudah sama dengan barang-barangnya harga satu paket apa ya pemotretan ya zaman dulu loh ya. Ada pesta peraknya Pater itu saya Pater berangkat ke cuti ke Filipina saya kursus sama 6 bulan. Nah, jadi waktu itu saya lihat ini kurang apa pengalaman lagi. Saya minta di Saleh Lanjar seorang haji orang Arab. Itu kursus motret atau kursus apa? Developer untuk negatifnya untuk dicuci itu ya. Negatif, cuci klisenya. Kurang begitu apa tambah di Om Saleh Lanjar. Orang muslim yang apa tapi baik hati dengan saya, macam anak sendiri. Haji Salim Lanjar, anak-anak semua yang saya baik. Mereka masih ada ya, tapi sudah ada anak-anak saya, dia meninggal. Waktu itu di Haji Salim Lanjar. Di Haji Salandar itu Om? Di Kalimati di ND. Berapa lama di situ? Saya itu mungkin 3 bulan. 3 bulan. Jadi kursus kamar gelap tuh ya? Kamar gelap tuh. Iya tuh. Kalau sini mesti ini di kamar gelap. Iya. Itu sangat rahasia itu. Iya. Kamu buka rahasia kan proses negatifnya. Kalau negatif belum jadi tidak bisa. Iya. Nanti Om Saleh Lanjar yang orang Muslim yang betul-betul paling berjasa di perjalanan Om Mani ya. Baik dengan saya, saya Katolik, tapi dia baik dengan saya. Oke. Nah dari situ Om terus langsung hijrahnya kemana? Saya kembali ke Manori dulu selama Pater Bunani 10 tahun lebih. Saya operasi foto-foto apa bukan di Manori, kerja apa semua. Buka kamar gelap juga tuh. Kamar gelap sedikit-sedikit melayati. Akhirnya Pater Bunani pindah ke ND. Pindah ke ND. Sebelum 3 bulan pindah ke ND, Pater Bunani Mani, kau harus pindah ke Mbai. Mbai ke dapat bagus dan kau dapat jodoh di Mbai. Nah, waktu itu. Dan itu ramalan benar ya Om? Ya, dia bilang susu dan madu ada di Mbai.
Dia bilang begitu, terbukti. Iya toh, semua akan berkumpul di Mbai. Dia bilang, Mbai ke depan itu bagus, ini satu pastor ramal. Dia begitu. Jadi saya juga akhirnya saya betul-betul saya mulai ke Maupongo, Bapak Ronald di Maupongo selama 3 bulan. Belah situasi saya pindah ke Mbai. Ya, di Mbak ini Om langsung membuka usaha. Buka usaha pertama di Om Blas punya rumah. Iya, iya, iya. Itu tahun Di berapa rumah. Om waktu pindah kembali? Tahun berapa ya? 80-an ya? 80-an. Pasti di 90-an. 90-an ya. 90-an. Nah, itu mereka masih kamera apa yang Om pakai waktu itu? itu sisa dari Pacific itu masih kuat. Hmm. Rico, Oh, kamera Rico. udah beralih ke Rico, Rico ya. ya. Pentax. Pentas. Nah, pakai. Itu didapat dari mana sih Om? Kamera Itu mulai tersebut? beli, mulai Mulai hasil beli ya? dari Mulai mulai beli beli ya? sendiri. Mulai beli. Iya tuh. Dengan harga waktu Rp1.000. Wow, Ya, pada kamera 800 pada Bukan Kamera Rp1.000 sekarang kita beli Tidak, apa? maksudnya tidak. cilok, buat beli cilok paling. Harga cetak foto cetak itu foto. warna itu Rp1.000. Ah, Kalau foto warna itu 1.500. 1.500. Foto hitam Hitam putih itu ya. Hitam putih. 3 lembar. Kalau 6 lembar itu 2.500. Gitu. Tapi kalau harga beras masih 800. Iya, iya. Nah, satu piring di pasar masih 500 ke 250 mungkin. Berarti harga foto lebih mahal daripada harga beras dong. Iya, Iya, karena iya, itu iya. foto tuh adalah sejarah, Bos. Iya. Nah, Om, Oke. dalam perjalanan itu berarti Om masih menggeluti di dunia analog ya. Iya. Ketika masih sama apa film tuh ya, seluloid ya. Iya. Nah, itu punya apa perjalanan yang sampai sekarang ini masih masuk di analog atau sudah beralih ke digital, Om? Digital sedikit-sedikit. Digital. Karena ibu saya sekolah. Mm-mm. Dia bisa, anak saya juga Richard. Dia itu dulu sekolah di Alamo Ya, 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 ya. di bagian komputer. Oke, baik, kita bakal nanti ya Novi Ya. mau Mm. pancing ceritanya Pancing. dari Om Iya. Nani kayaknya banyak sekali. Banyak Iya, iya. sekali Kita ya. tadi Bisa. Kita mau ke generasi yang Generasi sekarang dulu nih. Iya, dia dulu. Okan dari zaman analog udah pernah pakai film. Belum pernah dan tidak mungkin untuk dicoba. Iya. Tidak mungkin karena sekarang mungkin sudah tidak zaman, Mm-mm. terus peralatannya untuk cetak dan lain sebagainya klise dan sudah tidak dijual. Tetap kembali ke digital. Iya. Oke. Ceritanya dari Om Mani tadi tuh ya. Perkenalan dengan seseorang gitu yang menghantar Om Mani sampai memilih profesi sebagai fotografer. Fotografer. Nah, kalau Okan sendiri Iya. perjalanannya gimana sih? Kalau saya kembali ke hobi, terus di saat itu memang niat saya untuk merintis usaha sendiri. Jadi saya dengan hobi yang ada saya kembangkan Iya, sehingga iya. bisa menghasilkan ini pendapatan dari hobi itu sendiri. Nah, sejauh ini saya jalan-jalan, waktu itu belum pernah berpikir untuk cari uang yang besar seperti apa, cuman hanya mengisi kesempatan, mungkin acara teman dan lain sebagainya. Tapi semakin ke depan, olah terus skill secara otodidak, saya pelajari dan merasa bahwa ini sudah termasuk satu pekerjaan, sudah termasuk satu pekerjaan yang bisa menghasilkan itu dari hobi. Okan terjun di dunia fotografi ini kalau boleh tahu sudah sejak kapan? Dari 2014 2014 ya. Waktu itu awal. mungkin masih keliling-keliling lalang buana, motret-motret biasa atau Iya. sudah mulai buka usaha waktu itu? Itu masih biasa. Oh, masih biasa Masih ya. foto-foto makro itu bunga-bunga Bunga kecil-kecil, landscaping. Ya gitu. Ya sih, kalau ceritanya Om Mani tadi kan sempat juga menjalani kursus gitu ya. Nah, waktu itu memang kamar gelap itu satu itu sangat secret rahasia Sangat dari Laboratorium. laboratorium perusahaan punya itu kan. Rahasia. Tidak boleh masuk satu. Tidak boleh bongkar. Karena kerja gampang orang bisa buka lagi. Iya, bukan rahasianya kan. Sangat rahasia sekali. Nah, ini beda ya. Kalau kita mau cerita tentang dari Okan, kalau di dunia digital sebenarnya bukan rahasia lagi ya. Iya. Card reader kartu memori sekarang Iya. udah dijual bebas. Iya, Bebas ya. Iya. Terus kita mau preview gambar juga bukan rahasia, ada Betul. media sosial kita bisa tayangkan. Prosesnya sekarang tuh sebenarnya lebih mudah. Semua orang ya. tuh bisa. Semua orang bisa. Kalau dari Om Mani dulu waktu di kamar gelap terus ke hijrah ke Mbai, buka usaha kamar gelap juga ya Om. Iya. Nah, bahan-bahannya itu dapat dari mana Om? Kayak itu Saya- untuk developernya Iya. itu. Itu bahan-bahan dari Apollo ND beli. Dari sana. Superprom obatnya itu
Mikro itu untuk ini Mm-mm. cuci klisennya tuh. Oke. Dengan itu ACV Iya, itu iya. untuk rendam supaya muncul dia punya. Tapi pakai menit, Ya. 5 menit dan 10 menit. Pasang 5 timer menit, di situ tuh ya. Ya kita pas hitung tepat. Gitu. Ada orang jaga di luar. Iya, ya. Ya kalau mulai dia ada satu anak mulai dia mulai tuh. Dia lihat jam. Dia lihat jam. Pas 5 menit, pas 5 menit Stop. pindah. Stop. Dia 11. Ya, pas. Nah, pindah ke ACV untuk rendam. Itu kalau misalnya Jangan melebihi salah waktunya salah gimana salah hasilnya? isi, kalau salah itu hapus. Ah. Sudah tidak Itu lagi. cerita zaman susah dulu kan. Tapi Om kalau misalnya melebihi waktu yang ditentukan itu itu tebal, hasilnya gimana? tebal, tidak bisa tembus Oh. cetak, Ah. tembus klisenya. Dan kalau ada Iya. cahaya masuk juga tuh Cahaya dulu, mas- cahaya dulu ada masuk istilah habis. terbakar tuh ya. Terbakar, ya, Terbakar, terbakar. oke. Habis. Foto Angus habis, terbakar. angus Ah. terbakar. Iya, iya, Itu iya, angus, iya. kertas api habis. Nah, Om, apakah Om Mane sendiri yang menjalani? Om Mane foto, terus pulangnya Om Mane yang Iya. cuci lagi. Iya. Selama 5-6 tahun saya jalan sendiri. Tahun 6 ke 7 8 saya mulai ada adik satu Salati. Anak saya Yere. Itu dilatih dia mulai bantu-bantu kerja. Karena saya mulai tenar, akhirnya pemerintah kasih kesempatan saya untuk buat KTP. Ya, KTP manual dulu. Foto KTP. Saya cetak fotonya, tempel di desa, baru desa tempel untuk Iya, iya. kasih stempel, jadi buat KTP manual. Sampai 2 kali saya dapat 2 periode. Iya. Wow. Itu. Novi, kamu waktu di foto Om Mane itu tahun Masih berapa? kecil, masih kecil. Jadi Masih ada sebenarnya- fotonya, no? Sebenarnya Om masih ada sih. Ini saksi nih ya Om. Ini saksi ya. Yang menggunakan jasa. Cerita dong Nov, waktu itu Oke kamu deh. memilih Om Mane untuk foto. Baiklah, jadi sekilas kalau mendengar nama Om Mani itu langsung terlintas dalam benak, oh Om Mani yang waktu SD dulu sering motret. Bukan cuma SD aja Yanto, bahkan sampai SMA tuh kita masih menggunakan jasanya Om Mani gitu. Jadi sebetulnya orang-orang yang di generasinya saya, di usianya saya itu sangat tidak asing lagi dengan namanya Om Mani. Oh, Om Mani tahu deh, Om Mani fotografer itu kan yang sering motret kita ke sekolah-sekolah. Iya. Gitu. Kayaknya lebih gampang kita cari Om Mane ya Iya. pada saat itu. Karena satu-satunya yang ada di Nagekeo. Seandainya gitu. Okan pada saat itu ada mungkin ya ceritanya berbeda. Beda Persaingan dong. ketat kita. Tapi artinya gini ya, ketika situ kan Om Mane adalah orang yang mudah dicari. Itu artinya pada saat itu belum ada saingan ya. Belum Om ada Mane? saingan ya. Nanti kemudian sedikit baru muncul. Jadi di situ yang dari tahun 80-an tuh hanya usaha foto itu hanya dari Om Mane ya Iya, dibayar. saya sendiri. Iya, iya, iya. Tapi Om waktu itu kan banyak sekolah ya Iya, yang banyak. minta untuk Om Mani untuk pemotretan. Sedangkan waktu itu mobilisasi kan masih susah ya Yanto. Om sendiri waktu itu gimana sih? Iya, kalau umpama foto di ini bagian kolonial tuh saya berusaha 1 hari Pak Melki itu siapa di kepala sekolah di kolonial tuh 1 hari dulu baru saya tidur 1 malam sana, besok foto. Itu kan Iya tuh saya bawa sayur apa sampai sini. harus ada bekal. Iya, bekal. Itu kan auto sulit. Waktu Iya, itu. iya, iya. 1 minggu 1 kali kirim tuh. Kalau terlambat sedikit itu tidak bisa lagi. Oh. Iya, Atau iya, kalau iya. Sedangkan Om harus kejar target. Ya kalau banjir tidak bisa kembali ke. Lewat kali ACC Lewat itu. kali Waktu itu ACC. kan belum ada jembatan Dukanya ya. tuh Yanto. Iya tuh. Itu Om bawa film yang Iya, 36 sudah atau kita hitung 24? jumlah sekolah berapa sekolah situ berapa murid. Kan dulu biasa kelas 1 sampai kelas 6. Foto untuk rapor. Berarti bawa film tuh banyak memang Iya ya. memang. Saya masih ingat Yanto waktu itu ketika difoto dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tuh semuanya keluar gitu udah mulai antrian depan. Antrian, ya. Satu kali masuk foto itu 5-6 orang berjejer gitu. Iya. Siap action Siap. tag pas waktu ada silau tuh Iya. aduh Macam pekerja yang macam yang Iya. iya, kita Kalau rasa macam mungkin Iya. kalau di dunia digital ya, kalau kita malah berpikir gini ya, ngapain harus pakai antri, duduk semua berjejer, kita foto 360 kasih panoramik saja kan, Iya semua kan? nanti baru dipotong. iya. Ya kalau ini dari Okan, ini kisah kasihnya Om Mane dari zaman dulu nih. Nah 2014 nih Okan mulai masuk ke dunia fotografi, langsung ke kamera digital gitu ya. Nah suka dukanya nih Okan, ketika Om Mane tadi sendiri ya, belum punya saingan. Om Mani masih Iya. sendiri. Kalau Okan sendiri hadir di zaman 2014 itu, malah kita mau bilang sudah banyak orang yang Iya, Betul. masuk. Merasa tidak kalau ada saya kalau geluti ini sebagai sebuah profesi, saingan saya banyak, saya harus bagaimana? Itu gimana sih Okan?
kalau untuk suka duka seperti itu sering saya alami. Ya, jadi waktu itu benar-benar kalau di Embai memang banyak ada 1-2 orang profesional di bidang fotografi, tapi semua orang kan sibuk dengan pekerjaannya. Terus kita pelajari secara otodidak, benar-benar sendiri. Cuman kuat-kuat untuk cari teman. Soal untuk berpikir, soal untuk persaingan dan lainnya belum sampai di situ. Sekarang fokusnya ke belajar bagaimana kita bisa menghasilkan karya yang baik lewat foto. Jadi di media sosial ini kan sebenarnya ilmu sudah ada di kita punya tangan sendiri. YouTube itu sudah menjadi salah satu guru terbaik untuk pribadi saya. Jadi tidak ada 1-2 orang yang saya tanya bagaimana foto yang begini, begini, bagaimana. Jadi saya tidak pernah tanya. Mungkin hanya sekilas saja. Hanya dengan teman-teman komunitas yang dari Maumere, dari Ende, Bejawa. Itu walaupun fotografer tapi ada suatu komunitas-komunitas kecil yang untuk sharing-sharing. Jadi untuk menghasilkan foto yang baik tuh terutamanya skill. Alat juga nomor 2 sih tergantung. Karena kita kalau untuk sekarang itu bicara fotografi itu sama dengan bicara rasa seni. Jadi orang tidak bisa menilai bilang, kok foto jelek. Tidak bisa. Karena si pencipta karya ini memiliki karya tersendiri. Belum tentu dia tidak suka, belum tentu dia suka. Gitu. Sentuhan rasa itu kan beda-beda. Sentuhan rasa ya Yanto. Jadi sekalipun ada Yanto maupun Okan di hadapan saya, ataupun Yanto punya hasil karyanya lebih bagus daripada Okan, tapi kalau sentuhan rasa saya lebih ke Okan, ya Yanto saya tidak mungkin pilih dong. Gitu ya. Lebih ke hati sih sentuhan rasa. Yang menarik dari Okan nih, dunia fotografi itu kamera itu sebenarnya itu hanya medium nomor kesekian lah gitu. Ya. Intinya itu adalah man behind the gun. Ya, orang di balik senjata itu yang sebenarnya yang lebih kuat nih. Nah, itu tadi ceritanya dari Okan ya. Nov. Kita mau lihat di perjalanan dari Omani. Omani waktu di zamannya Omani masih di analog, itu sudah ada ini internet ya Om? Belum. Jadi Omani itu berdasarkan imajinasinya Omani saja gitu. Kalau Okan tadi kan berguru ke YouTube. Iya, kayaknya sudah teman tuh ya, teman curhat juga sih sebenarnya, media sosial juga. Kalau bingung ada tanya YouTube gitu kan. Kalau Omani dulu gimana sih, tiba-tiba ada masalah gini, itu mau ngobrolnya curhatnya sama siapa Om? Kalau dulu tuh ada masalah di foto atau tiba-tiba bingung nih, aduh ini bagaimana? Itu biasanya curhatnya ke siapa tuh Om? Mau cari tahu juga. Istirahat 5 menit 10 menit perlu bantal dulu. Kan belum ada istri waktu itu. Bantal jadi sasaran. Menarik sekali ya. Iya. Tapi sepanjang perjalanan itu Om, ada tidak ketemu yang macam masalah yang sulit sekali akhirnya tidak bisa diselesaikan gitu, langsung sudahlah, lepaskan itu di dalam ini pekerjaan sebagai fotografi itu Om? Karena itu zaman-zaman waktu itu sangat masyarakat butuhkan itu. Jadi butuh sulit kita kalau umpama terbakar atau apa, kita harus pergi foto ulang. Artinya resikonya Om beli roll film lagi tuh ya? Beli kertas lagi. Tapi dibayar ulang lagi kan Om? Ya, tidak bayar ulang. Dibayar ulang. Sudah istilah dulu tidak bisa uang yang nilai tinggi yang 1.000-1.500 besar. Artinya resikonya di Omani ya. Tanggung perusahaan usaha tanggung. Itu orang tidak mau, orang tua dulu tidak mau apalagi. Jadi itu dukanya ya. Itu duka begitu. Baru jalan. Kalau umpama saya dari sini ke Kaburea, tuh. Dari sini ke Aramu jalan kaki ke ini. Kalau auto tidak ada hari Selasa, pasar di Makaro. Itu jalan kaki ini sampai di ini Alkoli. Istirahat Alkoli sedikit, foto di Alkoli, besoknya jalan kaki potong itu Alkoli ke atas tuh. Sekarang buka jalan baru. Nah, 2-3 hari di ini Waksiko di sana Kaburea ya. Ya Yanto ini berbeda sekali sama Okan ya. Kalau Okan hari ini ditelepon dari Kaburea cus pakai mobil ataupun motor gitu kan. Dan betapa senang semua guru-guru kalau kita datang. Mereka sangat membantu sekali daripada mereka lari ke Ende atau bagaimana pergi pulang apa hitung transportasi atau kempai. Iya tuh. Artinya Omani mungkin berpikir ya selain saya membantu orang di sana, yang penting dapur tetap berasap terus nih ya. Iya, itu nilai uang cukup lumayan 1.000 kali umpama 100 anak.
kali 1.500 150.000. Iya tuh, nilai waktu itu lumayan. Kalau Okan sendiri, Iya, tuh. nilai kepuasannya sejauh ini di dunia fotografi itu seperti apa sih? Apakah harus berdarah-darah kepuasan itu mungkin uang itu nomor 2 atau gimana sih Okan? Kalau dari pribadi saya, kalau dari tadi kita dengar Om Ani yang cerita itu sesuatu yang ya sudah bisa Tidak mungkin kita kembali ke masa lalu ya. Sudah tidak perlu omong lagi. Itu mungkin Om Ani yang Kami zaman Zaman Noe. itu ya. Pasti. ya kalau macam di zaman sekarang sih sebenarnya kalau pribadi saya tuh yang lebih saya pentingkan adalah hobi. Saya menciptakan sebuah karya, jadi saya sering hunting model yang bertema budaya. Selain saya bekerja untuk mencari uang, tapi di sisi lain sama membantu daerah kita, sehingga orang lebih kenal gitu. Motif misalkan ada motif-motif orang bisa tahu ada telopoi, ada ragi bayi dan kain nage. Jadi ketika saya hunting itu saya tidak sendiri, itu saya biasanya bekerja sama dengan MUA, kolaborasi dengan desainer, Kecilo di Bowai, ya itu saya pernah hunting bareng. Ya. Saya penasaran nih Okan, selama menjadi seorang fotografer permintaannya kan banyak ya, baik itu dari dalam daerah sendiri maupun dari luar. Selama itu pernah tidak merasakan kekecewaan menjadi seorang fotografer tuh pasti ada kan? Ya, jangan bicara sukanya dulu ya. Kita bicara dukanya dulu deh. Ya, kekecewaan kan. Kalau Om Ani kan zaman dulu otomatis tidak ada orang lain. Iya. Ya. Om Ani kasih hasilnya juga mungkin tidak terlalu udah mau cari Iya, siapa lagi iya, kan? Gitu Dan kalau waktu itu orang belum terlalu paham tentang foto-foto kan. Ya udah pas diterima, oh ini bagus lah gitu. tidak menuntut juga Tidak harus menuntut diedit juga. secantik apalah gitu. Nah kalau Okan sendiri gimana? Kalau saya suka duka misalkan dari klien dan lain sebagainya, apalagi sekarang persaingan nih kan lumayan banyak kan. Terus yang kedua kemudahan untuk mengambil gambar kan sudah banyak dari Dengan handphone ponsel saja, saja sudah ya, bisa ya. sudah menghasilkan gambar. Tapi untuk menghalangi hal-hal itu kembali, maksudnya saya tetap menciptakan situasi dan suasana agar tetap terjaga hubungan dengan klien ataupun orang lain. Misalkan di sekolah-sekolah, mungkin Om Ani, Om Huber dorang satu kabupaten lagi Kio, mereka sudah lobby. Kalau pribadi saya berpikir kalau saya ke sekolah-sekolah sangat bisa, kenapa tidak bisa? Iya. Tapi saya berpikir dalam hati saya bilang, ada 2 orang tua yang harus cari uang untuk kebutuhan hidup dari foto, makanya saya tidak pernah masuk di sekolah-sekolah untuk lobby. Artinya ada ranahnya orang gitu ya. Ada orang gitu, saya tetap jaga gitu. Sehingga ketika berpapasan dengan Om Ani di gereja atau di mana kita biasa. Iya. Bukan musuh sih Bukan sebenarnya. Ini hanya 2 orang yang berbeda generasi saja. Ya begini, ya cari foto. Saya bilang ini pendek-pendek seperti saya ini, dari mana dia? Apakah langsung Om Ani langsung berpikir gini, aduh ini kayaknya saingan saya nih. Itu sudah pasti ya, kadang-kadang kita berpikir juga. Karena ya mau dibilang juga perangkat yang kita gunakan itu tentunya juga punya orientasi ke orang bilang duit lah. Bisa mencukupi. Ya, kadang-kadang kita berpikir kita beli juga ini kan untuk membiayai hidup kita juga, gitu ya. Walaupun tadi seperti Okan bilang, it's my hobby gitu ya. Hobi, kadang-kadang kita mikir, ada bonusnya loh ya. Yang kadang-kadang kita tidak menyangka tuh ya. Ternyata di balik itu kadang-kadang ada rezeki yang lain gitu. Nah, kan hobi di dunia fotografi tadi juga masuk ke foto-foto budaya gitu. Kamu punya orientasi ingin semacam mempromosikan tuh ya Kabupaten Nagekeo ini melalui foto-foto yang dihasilkan oleh Okan. Kalau kamu sendiri melihat fenomena saat ini nih, anak-anak muda, adakah orang-orang yang masih sepikiran dengan kamu begitu atau malah semuanya keluar dari pikiran itu? Sejauh ini saya melihat, makanya untuk kita di daerah Nagekeo sangat minim anak-anak muda berkreatif. Susah sekali sejauh ini. Jadi anak-anak muda sekarang mungkin sudah terbiasa yang namanya dengan
santai, begadang, dan lain sebagainya. Tapi kembali ke pribadi. Di media sosial mendingan TikTok. Iya, mendingan TikTok. Tapi makanya sampai sekarang kenapa saya masih sendiri untuk bekerja. Ketika saya ajak teman tidak sepemikiran, mereka berpikir bahwa foto yang jepret sudah jadi gitu. Tapi kita butuh satu konsep, ide yang baik. Jadi untuk anak-anak di teman-teman kita di Nagekio ini minim sekali untuk karya-karya, menciptakan sebuah karya-karya. Yang belum saya temukan sekarang tuh desainer fashion. Desainer fashion memang belum ada. Itu memang susah. Kalau penjahit nih banyak. Penjahit banyak. Ya itu macamnya tukang foto tuh banyak, tapi yang punya soft skill tuh sedikit saja. Jadi sejauh ini untuk kita menciptakan misalkan hunting konsepnya budaya, sudah di pikiran begini harus berbusananya begini, kainnya dibuat sedemikian rupa, tapi mentok belum temukan teman yang sesuai. Iya. Karena memang sih kebutuhan kalau kita mau motret seperti model kan segala pernak-perniknya itu memang harus disiapkan, wardrobe-nya semua itu perlu disiapkan. Nah, Okan kalau mau memotret gitu biasanya itu sudah punya rencana atau punya target. Saya mau memotret dengan cerita seperti ini. Terus apa yang harus saya butuhkan, biasanya itu sudah disusun jadwal-jadwalnya begitu atau jalan aja gitu. Ini kalau saya itu memang semuanya berpikir melalui konsep dan tema. Nah, makanya saya kalau jalan jarang saya untuk bawa kamera. Nah, biasanya kamera tuh tidak saya keluar begitu saja di saat kerja. Jadi kendala yang saya alami sekarang selama ini nih itu tadi kita berkolaborasi dengan teman-teman yang mampu di bidang desainer fashion dan lain sebagainya. Karena kita Nagekeo ketika kita searching di media sosial manapun dan apapun hanya lihat itu saja foto. Ya, dan orang-orang itu yang kasih masuk di media sosial. Jadi saya tetap berbuat walaupun terkadang masyarakat atau teman-teman di luar ketika kita posting selalu berpikir ke arah yang negatif, tapi kembali ke hati niat dan kita tulus kita bagaimana. Tapi Iya. kalau berbicara soal seni tadi saya bilang rasa, jadi pandangan yang kita lihat itu kembali ke otak kita yang bekerja. Tapi ketika kita berpikir positif pasti seni itu ada dan kita rasa itu bahwa itu baik sih. Oke. Om Wani dari awal tuh memang sudah hobi di dunia fotografi ya Om? Iya, sudah hobi. Ya, kenapa sih tertarik di fotografi Om, tidak usaha yang lain gitu? Iya, waktu itu ada yang ini saya Om Saleh Lanjar di mesin tuh, dia bilang Om Mani lebih baik kau orang pendek begini dicocok di mesin, lebih baik kau di fotografi. Jangan tersinggung ya, Dek. Kita sama-sama Om. Iya. Dia bilang begitu, lebih baik kalau begitu baik, betul sudah. Jadi satu pekerja yang luar biasa saya tuh. Hidup saya dengan foto. Lebih hidup saya tinggal di Mai. Lebih pemikiran saya berkembangan apa segala macam, kenal di Kabupaten di Beja, Penatar P4, foto pelantikan Bupati Naniao. Waktu di Pejawa, saya dipanggil untuk jadi ini foto pelantik Bapak Naniao dulu. Panitia khusus ya waktu itu ya. Dokumen pelantik Bapak Naniao, tugas di Pejawa. Kemudian Penatar P4. Itu masih pakai film manual, atau sudah digital? Pakai film. Penatar P4 selama berapa tahun itu saya tangani. Itu seluruh kabupaten. Nggak ada belum mekar. Ya, Novi, kita nih lihat ada barang-barang di meja nih ya. Kita lihat ini barang-barang jadul ya kalau mau dibilang. Ya, ini. Om ini bisa jelaskan ini besi ini apa sih? Ya. Beda ya. Kalau kita lihat zaman sekarang dengan zaman dulu. Ya. Ini Om masih pakai Yashica ya? Yashica. Oh, FX3 ya? Iya. FX3. Iya. Biasanya pakai asa berapa Om kalau beli film tuh? Asa 100 ya? Iya, ke 200 warna. Iya. Asa itu di dalam. Asa ini. Iya. Diputar. Yang saya ingat dulu tuh masih disebut istilahnya asa. tustel. Iya, tustel. Tustel ya. Iya, tustel. Kalau sekarang kan Ini kamera. Ini untuk putar. Kalau tekan berputar. Nomor 1, nomor 2, orang kedua siapa? Begitu putar. 3, 4, 5, 6. Ini masih bisa dimotret tidak Om? Tidak bisa. Cerita dong Om. Ini sebenarnya Om dapat dari mana nih Om? Iya. Beli ya? Iya. Tahun berapa nih Om? Itu tahun 80-an ya? 80-an. Tahun 80-an lah. Iya. Sikat, masih 80-an.
Berapa tahun bertahan Om ini waktu? Cukup lama, Kapan 10 terakhir tahun. dia rusak nih? Ini baru sih ya. Iya iya. Iya. Punya rencana dijual Om? Rencana Jual mau sabel koleksi. itu. Iya. Setelah dari Yasuka Om beralih ke kamera merek apa? Rico. Rico, Rico, tapi ya? masih film Iya. juga ya Om? Iya, film. Yang ini ya? Ini sudah zaman sekarang. Oh iya. Ya, Fuji film. Oh, Fuji Ya, film. tulis Fuji film. Om ini cerita dong. Ada yang di foto nih. Iya, iya. Ini bisa di close up ya. Iya. Coba Hmm. dari Ari close up nih Iya. foto. Mungkin ada di sini sahabat Suara Lagi Kio pernah Iya. melihat cerita Bapak tentang foto Matias ini. Pala itu. Mm-mm. Ya. Ini ceritanya tentang apa nih Om? Ini waktu saya diundang untuk buat foto peletakan batu rumah sakit Aramo Oh. oleh Bapak Matias Pala batu itu dengan ini. Bapak, iya. Iya iya. Coba Coba di zoom ya. coba di zoom nih. Di zoom. Ya ini. Ini tahun berapa nih? Ini Om? tahun berapa mungkin sebelum Mekar. Iya, betul. Iya. Om Ani beda ya Okan. Kalau sekarang ini kan jejak digital itu kita tahu ya, masuk di folder tulis Tahu. tahun Iya, berapa. iya. Kapan? Ini lupa semua. Ini lupa semua nih ya. Oke dong, Om. Ini masih pakai analog ya? Iya, pakai. Pakai analog ya, Om. Ini lagi nih Ini Yanto. Masih ada lagi yang satu Iya. ini. Ini foto Waktu pelantik Bapak Nani Awan Polus Kaju saya buat dokumen foto. Sudah masuk di era digital ya? Iya, sudah ada kita. Sudah. ini ya bisa dilihat. Iya. Ini sama Bapak Polus Kaju Iya. beserta istri. Iya. Tahun berapa ya Om ini? Itu baru masa Pas pelantikan tuh ya? Iya. Oke. Itu saya buat Oke dokumen. deh. Jadi sebenarnya Hmm? Okan jangan berkecil hati ya. Kenapa tadi kita meminta Om gini karena generasi sekarang nih mungkin banyak yang belum Banyak yang mengetahui lupa. perjalanan di dunia fotografi itu sejauh mana sih ya. Jadi mungkin sekarang ini generasi sekarang tuh melihat kamera itu ya seperti di handphone yang jepret langsung Iya, bisa dilihat, betul. preview gitu kan. Nah, zaman dulu tuh seperti gini dan cerita sejarahnya tuh ada di Om Ani nih. Kalau di Okan sendiri berangkat dari hobi nih ya. Hobi akan dunia fotografi. Dan biasanya mengikuti apa isi hatinya Okan. Foto yang paling kamu sukai untuk sampai saat ini sejak kamu bergelut di dunia fotografi, ada tidak? Foto yang suka, maksudnya di versi genre kamu kan? versi saya. Ah, Kalau saya tuh lebih sukanya ke landscape sama apa budaya begitu. Mode portrait tapi yang berbau budaya. ada satu jenis foto yang sudah kamu hasilkan yang kamu merasa wah ini foto sebuah kebanggaan gitu. Oh, ada. Itu ada satu Ceritanya foto. tentang apa tuh? Itu sebenarnya suatu foto tentang kehidupan masyarakat human interest. Human Ya, interest ya. human interest. Jadi itu foto menjadi memang semuanya di konsep kita buat dalam satu itu langsung saya posterkan gitu. Nah, itu kehidupan masyarakat. Kenapa? Maksudnya sejauh saya bekerja, saya tekuni di bidang foto baru saya menghasilkan suatu foto yang kalau menurut saya itu dramatis. Nah, dramatis. Berarti Kayak- ketika kita lihat gambar langsung cerita itu ada. Kayak itu gambar tuh bernyawa gitu ya, bernyawa, berbicara dengan kita iya. lagi ya. Oke deh, Om Ani, dari ceritanya Okan ini kan di zaman sekarang nih ya. Iya. Kita sudah di era digital, foto hobi yang disalurkan. Nah, dari Om Ani sendiri, apakah selama jalani kehidupan sebagai seorang fotografer tuh hanya orientasinya saya mau foto, saya harus dapat uang, ataukah ada karya-karya lain di luar komersil Om? Maksudnya gini, saya memotret tidak tujuannya nanti harus dibayar gitu. Isi hati sendiri dari Om yang saya mau jalan-jalan pergi potret foto-foto sembarang saja gitu. Iya, ya. Ada kala waktu itu yang paling saya apa itu diminta untuk foto dari atas ini, Pemandangan ya. pemandangan dari atas untuk foto kota baik untuk jadi ibu kota, untuk bawa ke Menteri Dalam Negeri. Iya toh, kota baik ini. Iya toh. Waktu itu staf otonomi daerah datang untuk layak atau tidak layak kota baik ini jadi nanti ibu kota atau Mekar. Waktu itu. Itu Om Mani diminta untuk Untuk saya dokumen juga buat iya. foto di forum itu. ah, Saya bagian humas juga bantu mereka. Ya. itu diminta ya Om. Iya. Ada tidak pernah Om memotret tanpa diminta orang? Om foto-foto saja, foto-foto orang bilang foto-foto sembarang lah, gitu-gitu. Hobi-hobi itu senang. Hobi begitu Iya, foto-foto sebarang kalau dulu kalau di Manuri foto sebarang kalau foto dengan pacar. Ya, dulu pernah pacar yang muslim. Seorang anak
orang Mantan ya Om. Mantan. ya. Sekarang suka ada di Arab Saudi. Iya. Iya tuh. Itu Om. Itu. Kita mau korek juga nih ya. Ya kan kalau sekarang ini kan selfie itu gampang-gampang ya. Iya. Kita foto berdua. Kalau Om Mani dulu yang sekarang istilahnya sekarang foto selfie mau foto berdua gitu, itu tekniknya Ada bagaimana, Om? otomatis, tel otomatis. Oh, ada tekniknya. Ya hitung 1 2 3 lari Nah, ke coba pacar. lari. Iya. Oh, Dulu berarti- kita perlu hati-hati. Ya, kita berhati-hati jarak itu antara kita mahal itu. Iya. Kita sentuh salah habis kita. Oh, Kuda berarti kerbau. jaga jarak. Jaga jarak pas. Sudah dari dulu ya. Itu kita penuh dengan Iya. Iya. Kalau zamannya Okan sekarang modus ya, Om. Foto Iya. model. modus bener modus. kan style otomatis. Iya, Orang bilang iya. jago bermain begitu, luar biasa. Foto dah tuh, bilang sendiri foto bunyi sendiri kok, tidak tekan pada style otomatis. Itu sudah dianggap satu barang yang wah, Iya. mewah tuh ya. Lampu sendiri menyala. Iya, Mm. kita tekan, kita berlari belakang, tek, sudah. Iya. Iya. Om. Oh, Om Mani, menarik sekali ya. Yanto. mau ditanya lagi dong? Silakan. Oke deh. Mau ya. tanya silakan. Saya mau tanya lagi. Oh ya, kebetulan saya ini sempat ngintip sedikit sih Instastory-nya Okan nih ya. Forata Academy ya. Kalau tidak salah di produk-produk market fit yang diselenggarakan oleh Wonderful Indonesia ini masuk juga salah satu ini usaha yang digeluti Okan saat ini, yaitu Zavana Fotografi. Dari 60 peserta loh. Dari 60 peserta apa berapa tuh? 120 peserta ya. Ini bisa masuk dalam 60 besar 60 gitu. peserta, 60 besar. Ini bagaimana sih Okan ya? Satu-satunya dari Nagekeo masuk dalam 60 peserta. Ini bisa ceritakan Okan? Itu kemarin BPO mengadakan suatu kegiatan yang lebih fokusnya ke usaha kecil menengah tuh. Itu adalah basic ini dari Menteri Pariwisata Bang Sandi Uno untuk mengembangkan usaha-usaha kreatif yang ada di NTT, misalnya Flores, karena fokusnya di Labuan Bajo untuk mengembangkan pariwisata di sana. Jadi kemarin kita ada ikut tes dari 1000 lebih, disaring sampai 120. Selama seminggu kita ikut kegiatan materi, diberikan tugas-tugas tentang bisnis, bagaimana kita cara membuat bisnis plan, perencanaan, terus dalam bentuk mode kanvas dan lain sebagainya. Saya sempat pesimis karena keterbatasan pendidikan gitu kan, karena tidak hanya sebatas SMA tapi puji Tuhan masuk di 60 besar. Dan ini juga nanti disaring lagi sebenarnya, disaring lagi sampai berapa supaya bisa kita nanti diberi ilmu pengetahuan dari BPO tentang bagaimana kita mengelola bisnis itu. Nah, tapi ketika misalkan kita masuk dalam 12 besar itu, nanti kita diberikan kesempatan dari investor-investor luar untuk berkolaborasi dengan profesi kita. Jadi skala kerja kita bukan hanya di kabupaten tapi sudah skalanya skala nasional. Wow, berarti nanti bisa terima permintaan dari nasional Iya. juga bisa ya. Berarti klien yang datang itu langsung mengontak kita gitu kan. Seperti itu. Iya. Dan sekarang ini prosesnya sudah sampai di mana sih? Sudah ke tahap ini, sudah mau ke tahap offline, kita langsung ke Labuan Bajo. Nanti di sana ada mentor-mentor dari Jakarta yang Itu beri kapan tuh materi. kira-kira? Belum tahu Belum ada jadwalnya. jawabannya. Cuman sudah diumumkan kemarin. Gitu. Wah, gimana sih perasaannya tuh? Wes. Rasanya pingin deh kan, saya mau dong ikut. Lah. Belajar dulu, Nov. Kalau mau Oke, belajar siap. fotografi, Aku jadi belajar modelnya dulu saja ya. belajar dari analog nih. Jadi model saja ya. Belajar di toh. kamar gelap ya Om Mani ya. Iya. Tapi sekarang sudah tidak ada kamar gelap. Kamar gelap tidak ada. Kamar Iya. terang. Kamar terang. Oke deh. Aduh, pengen harus ada kembali dong ya kamar gelap. Iya. Harus sekarang tuh kamar gelap tuh bisa berdua. Iya. Tapi menarik dulu nih cerita kamar gelap. Saya dulu tuh pernah ya mengikuti itu, zaman juga kita dulu percobaan sih sebenarnya. Developer tuh ya. Iya. Ada kita rendam di cairan, aquades gitu yang dicampur. Waktu Om Mani dulu masih pakai ini es batu gitu untuk menjaga suhu. Tidak ya? Tidak sama sekali ya. Tidak pakai sepatu. Itu nanti kemudian di ACV-nya itu direndam untuk Iya. supaya dia kuat. Dijepit-jepit digantung tuh ya. Jadi digantung proses negatif, digantung. Besok kering, besok baru cetak. Iya, prosesnya cukup. Iya. Yanto, kamu sendiri mungkin ada niat untuk membuka kamar gelap di era saat ini? Pusing tuh gini, saya pernah juga mau buat sih sebenarnya untuk project buat ini. project pribadi sih. Jadi bingung deh. Cuman itu masalahnya
bahan-bahan kimianya. Iya, tuh. kimia. Itu agak sulit sekarang. Susah untuk ditemukan lagi ya. Gitu. Iya. Proses sekarang tuh karena takutnya tuh penyalahgunaan gitu Iya. kan ya. Mhm. Jadi prosesnya mendatangkan itu tuh yang agak birokrasinya terlalu rumit sih. Makanya saya bilang ngapain mikir yang rumit-rumit kalau seperti Okan tadi kan ya. Yang gampang kenapa disusahin gitu ya. Ya, jadi kita cari yang simple aja gitu kan. Yang menarik juga nih dari Okan tadi disampaikan kan adalah otodidak ya. Ijazah otodidak tuh itu yang hebat loh. Hebat, ya. Otodidak itu jadi otomatis. Tapi ngomong-ngomong nih, Om Manik, sebenarnya dalam perjalanan dari awal tahun 79 kenal fotografi sampai dengan saat ini, kamera yang paling berkesan bagi Om Mani itu kamera apa? Iya, saya berkesan pertama itu yang sekarang yang kamera berkesan itu waktu itu Bapak Gaspar meninggal. Dari digital masuk pertama tuh dari televisi oleh saya kecil. Tahun berapa tuh? Tahun berapa Bapak Gaspar meninggal? Saya pakai kecil. Masih itu istilahnya dulu tuh kan kamera pocket ya. Kamera Kecil pocket. kan? Digital, sudah digital. Digital ya. Dari orang Wih, Om Mani ini hebat bro ini. Ini baru mulai ini. Om Mani tuh kecil begini nih bisa. Saya tekan begini, saya bawa juga saya tunjuk. Bapak sini, lihat. Ini dia. Woi, jadi memang. Jadi memang. Tidak ini gambar muncul gambar. Jadi mau cetak ya tuh. Dia jam itu waktu kita maaf kita. Nah, mulai belajar tentang itu. Tentang tulisan digital. Tapi cetaknya di Inde. Waktu itu kami belum cetak ya tuh. Cetak masih di Apollo di Inde. Masih sudah digital. Cuma itu saya kesan yang saya. Jadi orang waktu Om Mani foto lihat kiranya tuh sudah jadi tuh ya. Kalau berarti dia menganggap jadi memang dia bawa satu kali dengan kameranya gitu. Tidak sebenarnya ini hanya muncul gambar layar. Itu kecil itu. Iya. Iya. Kenangan kalau dari Okan nih Okan, perjalanan di dunia fotografi ini yang menurut kamu apa ya? Kesan, pesan yang kamu bisa dapat tuh sebenarnya apa sih? Yang harus kita apa ya? Seharusnya semua pekerjaan, karya yang ada dalam diri itu baik dan positif. Kembali ke pribadi kita, bagaimana kita fokus, tekun sampai di mana titik itu ada. Nah, jadi yang saya dapat selama ini bahwa saya sangat bangga dengan pribadi saya karena semua yang saya dapat itu otodidak, tidak melalui pendidikan dan lain sebagainya. Bukan otomotif ya? Ya bukan. Otomotif ini, otomotifnya ini. Terus? Jadi hal-hal yang saya bilang fotografi ini sudah menjadi suatu bagian, bagian dalam hidup saya karena melalui karya-karya ini yang pertama saya bisa mengolah otak untuk menciptakan suatu karya, yang kedua untuk ekonomi kehidupan sehari-hari, yang ketiga bahwa di umur saya yang masih muda sudah bisa membuka lapangan kerja dan harapannya bisa mempekerjakan, membuka lapangan kerja. Lapangan kerja dari hobi lagi ya, dari hobi lagi seperti itu. Jadi ini kita mau tanya ini Nov, kalau ceritanya dari Okan tadi ya, lapangan kerja dari hobi, tentunya hidup kita juga kan apa ya, dinamis lah ya, kadang ada enaknya, kadang tidak ada enaknya gitu. Okan pernah berpikir tidak, rasa jenuh nih, wah ini kenapa saya harus masuk di dunia fotografi nih, mendingan cari yang lain lah gitu. Pernah punya perasaan jenuh gitu? Kalau untuk jenuh sampai saat ini tidak. Karena fotografi sudah banyak memberikan saya hal positif dan rezeki yang lumayan lah. Nah, segala sesuatu yang saya dapat itu dari foto itu sendiri. Jadi malah saya jenuh kalau saya tidak motret. Maka setiap minggu selalu kontak teman gitu, Indah Salon dan teman-teman lain selalu hunting gitu. Buat kayaknya saja satu terapi juga sih ya kalau di dunia fotografi itu. Kalau tidak motret sakit. Jenuh gitu. Itu biasanya dalam seminggu tuh berapa kali sih motretnya? Kalau selain tidak ada permintaan? Kalau awal-awal dulu hampir seminggu 3 kali. Tapi sekarang kalau sekarang sudah kembali saya punya ide dan konsep tidak. Kalau sudah punya sudah mulai susun rencana gitu.
Dan selama ini juga saya banyak jalan-jalan untuk kunjung ke teman-teman di kampung-kampung seperti Ngegit Awe, ada ini Mogu Cara yang luar biasa kemarin sempat kita motret landscape sampai teman-teman dari Maumere, Kupang sempat, bahkan di Jawa sudah sampai tanya gitu daerahnya di mana. Mogu Cara itu di Roe di Ngegit Awe itu tempatnya luar biasa karena di situ ada 3 destinasi wisata. Ada kawah di situ, ada ini Ngabatata di situ, Mogu Jara, Lape di situ, berdekatan. Itu memang potensi yang dimiliki oleh Nagekeo itu sendiri. Yang tuh saya ini masih penasaran nih. Kenapa? Saya masih penasaran ya sebelum ke Omani ya. Ini Oka nih anak muda yang menggeluti sebagai fotografer ya. Di samping itu juga sudah berkeluarga ya. Nah, Sudah berkeluarga ya? sudah berkeluarga nih. Kan memotret berhubungan dengan banyak orang nih ya. Apalagi model-model gitu. Sempat tidak? Ini Dari penasaran. hati seorang perempuan. Dari hati seorang perempuan ya. Sempat tidak ada Kalau dari awal sih saya juga kurang terlalu maksudnya percaya, maksudnya dia percaya karena saya selalu berbuat hal yang positif. Nah, gitu. Jadi untuk rasa-rasa misalkan cemburu dan lain sebagainya sejauh ini sih tidak. Fine-fine saja. Berarti Maitua benar-benar memahami Merestui sekali, hobi nih ya. merestui sekali hobi gitu. Ya itu dari Okan ya. Kita lanjut ke yang senior nih ya. Senior nih Omani. Omani, dalam profesi di dunia fotografi, dukungan pasangan hidup itu sejauh mana sih Om? Iya, luar biasa. Luar biasa ya. Ibu ya, Luar biasa seperti apa sih Om? anak-anak luar biasa. Bisa dekatkan sedikit mic-nya Om. Anak ya, ibu bisa dukung kerja. Ibu tahu kerja, bantu kerja digital zaman sekarang. Ibu sekolah, iya tuh, dia luar biasa. Seorang ibu dan anak-anak juga bisa kerja. Waktu masih di zaman ini Om, zaman apa analog itu kan masih kamar gelap gitu ya. Iya. Itu ibu juga sering membantu. Iya, ibu cetak. Sudah mata sudah kurang beres lagi. Karena itu sinar X. Iya. Sudah Tingkat radiasinya memang. dialihkan kepada ibu yang cetak. Ibu cetak. Ibu yang masuk saya proses negatifnya ibu nanti ibu yang yang cetaknya. cetak. Tetapi sudah mulai cetak, saya siap makan. Iya. Ya itu apa paha ayam pasti sudah ada di itu. Tapi lucunya Ini kalau pasangan saya- hidup iya, yang benar-benar akur. kalau saya sudah paha ayam, sampai anak satu yang sekarang Fatri Laro tuh pura-pura bangun. Dia bilang mama suruh mulai makan. Yang sulung itu boleh protes. Tadi malam makan apa? Makan sendiri. Itu yang sulung. Kenal dengan ibu ini apakah kenal di kamar gelap? Ngomong fotografi zaman dulu kan kamar gelap ya. Tapi Om Ani tadi bilang kamar gelap itu kan hanya satu orang saja. Tidak mungkin kenalan di dalam. Maksudnya tuh gini. Kenal dengan ibu itu apakah bermula dari dunia foto atau seperti apa? Iya, dunia foto. Kemudian ibu tetangga. Tetangga saya sebelah bapak ini Iya. Ping, bapak ni dengan bapak Kocomo. Kamu sebenarnya ini Artinya ibu bisa memahami hobi dan juga pekerjaan Om Ani seperti fotografi. Iya, waktu itu begini ceritanya. Waktu saya masih terima foto penatar P4, saya pergi di toko. Saya beli ini sampo. Sampo tuh harga Rp5 kok Rp10 waktu itu sampo. Masih bubuk tuh ya Om sampo. Iya, Sancho ya? Iya, sampo. Terus dia sebut merek ini saya kasih keluar uang satu pak yang 20.000 1 juta di dalam. Itu hasil dari foto tuh ya Om? Iya, dari penatar P4. Keluar begitu ibu langsung bilang sombong sekali. Ini bila keluar uang beli sampo yang keluar uang itu. Nah, iya toh. Saya pulang ke padahal belinya Rp5. Sebenarnya trik sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu trik mungkin ya, Iya, sengaja trik, ya. Ini keluarga orang bos. Nah, jadi waktu saya pulang kasih bapak ini ibu nona sebelah ini marah saya bilang saya sombong sekali karena keluar. Hei, mungkin mau phone kau. Dia udah mau. Itu belum. Ya tuh. Ya belum. Sudah itu saya takut karena saya mau misalnya waktu sudah mulai timbul itu, tapi saya takut mereka keluarga cukup. Ya tahu sendiri tuh. Artinya walaupun keluarga. Ya tuh
Artinya sampai dengan sekarang nih kan jalani profesor sebagai seorang fotografi apa semua juga dukungan dari istri ya. Iya, istri dan Anak. keluarga juga. Iya tuh. Sekarang sampai sekarang dukung. Iya keluarga. ya. Kalau Okan tadi ceritanya Saling percaya saling gitu. percaya Iya. gitu kan ya. Dan kalau jenuh ya harus memotret dong ya. Iya. Kalau Oman nih dari tahun 79 kenal foto nih, pernah tidak punya perasaan bosan? Hai, saya sudah mau berhenti nih untuk foto-foto. Pernah berpikir ke arah situ, Om? Ini satu panggilan ini. Iya tuh, satu panggilan yang dengan mati hidup dengan pekerjaan ini bareng. Iya tuh, dari dulu sejak muda sampai sekarang sambung ibu dan anak-anak. Jadi itulah memang merasa sudah berjenuh karena ini zaman sudah. Iya tuh. Berpikir mau pensiun kapan, Om? Iya, mau sudah hampir-hampir ini. Sudah Sudah punya. hampir-hampir, sudah ibu sudah ke rumah hampir-hampir. Sampai ibu sempat tanya saya mau pulang kampung. Saya bilang kalau anak-anak sudah mulai nikah, tidak tahu. Artinya sekarang ini sudah tidak apa ya, tidak seaktif yang Ya. waktu masih Ya tidak. kuat sudah, gitu ya, karena sekarang sudah turun. Bersaingan sudah banyak. Iya. Iya tuh. Kita, tapi saya senang adik saya ini. Dia bilang tidak saya di sekolah-sekolah. Ya. Dia tidak memotong. Terima kasih adik, yang luar biasa orangnya, hati yang putih, yang betul. Ya toh, ya. Ya tujuannya mungkin beda ya, Om. Iya ya. ya toh. Komersil nanti istilahnya rezeki itu dapat dari bonus yang kita Iya. jalan secara tulus Iya. tadi ya. Ya ini saya mengimbau juga kepada sama saudara kita, tuh mungkin bapak guru. Ya, kami ini fotografi, ini talenta kami, kasihlah kami. Iya toh. Ini talenta Tuhan Allah kami, pekerjaan kami, talenta kami, berilah kepada kami. Ya. Ini Iya tuh. karena suka Yanto, dukanya di dunia ini, fotografi seperti itu. Om ini kan sudah di usia Iya. 65 tahun lebih ya, Iya. sudah ada rencana untuk pensiun. Nah, kira-kira ada tidak meregenerasi kembali ke anak mungkin? Yang mewarisi hobi dan pekerjaan Om ini ada tidak? Ya, ke sulung kelihatan. Nah, ibu juga sudah bisa Bisa memotret itu juga. ibu anak saya juga yang praktek itu bisa. Ya, saya puji Tuhan dengan kerja ini anak satu sudah sarjana dengan pekerjaan ini. Berapa orang Om anaknya Om? Anak ini? satu sulung di Pontianak, sarjana pertanian, sudah kerja di bagian lab di ini minyak kelapa sawi di Balikpapan. Satu mau hampir sarjana filsafat tahun ini 7 ke 8 semester 7-8 lagi. Ya, satu puji Tuhan Nona ini beasiswa di Rumah Sakit Sinkro Jakarta, Akademi Perawat. Berarti 3 orang ya Om anaknya? 4 orang satu ya? laki-laki bungsu masuk SMA kelas 3. Iya. Itu pun dapat beasiswa. Tuhan tidak tutup mata. Dari perjalanan di balik lensa, dari analog sampai digital, seperti apa yang diutarakan oleh Om Ani ya, tidak mudah untuk mencapainya seperti itu. Sama seperti juga Okan, perjalanannya sampai dengan saat ini hobi, tetap memberikan sesuatu yang terbaik. Karena menurut Okan tadi tujuannya itu sebenarnya dari hatinya sendiri sih ya. Bagaimana tadi Rasanya jalan-jalan promosikan Kabupaten Nagekeo, rezeki itu sudah diatur oleh yang di atas ya. Yang penting kita jalani saja dulu ya Okan ya. Itu. Punya rencana Okan pensiun dari fotografi kapan? Mungkin 50 tahun lagi kali ya. Tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ada proyek yang direncanakan dalam dekat-dekat ini? Ya, ada. Ya paling-paling kan untuk proyek-proyek itu tadi kita mau cari teman yang bisa kita rangkul, Kolaborasi gitu ya. kolaborasi. Tahun 2019 kemarin sempat keluarkan salah satu film pendek. Namanya Kodo judulnya. Sebenarnya kisah itu diangkat dari kehidupan masyarakat kita di sini, di mana kita hidupnya susah. Artinya Okan ini bukan hanya bermain di fotografi tapi videografi juga. Video juga juga. ya. Saya juga kalau untuk video sebelum terlalu, tapi bisa lah kalau dasar-dasar karena dengan fotografi tidak beda jauh. Iya. Nah, Apalagi satu kamera sekarang kan formatnya tuh sudah bisa video, sudah bisa foto kan ya. Gitu. Silakan Nov. Oh, Tapi mau menarik sekali ya. Kita sudah berada di menit-menit keberapa ini, masih ada waktu kan? Panjang sebenarnya kita mau ngobrol. Sekarang kita sudah jam berapa nih sekarang?
Jam 3 sore Jam tepat ya? 3 kan, Kayaknya sudah tidak terasa ya 1 jam Tidak kita ngobrol. terasa sekali ya. Masih banyak yang harus kita mau obrolin Betul juga, sekali cuman ya. waktu. Tapi kita mau dengar dulu nih ya. Dari perjalanannya Om Mani tadi sampai dengan hari ini, dari zamannya analog sampai zamannya digital. Apa sih yang Om Mani mau pesan buat generasi-generasi muda, terutama di dunia fotografi? Iya, saya pesan kepada adik-adik generasi muda, buatlah pekerjaan ini, jagalah mutu baik-baik. Iya ya. Iya tuh, sejaman digital sekarang, sistem pakai tinta, mutu coba bikin supaya Mutu ya. iya mutu, supaya mutunya baik dan bagus, baik untuk ke depan. Bersaing boleh bersaing ya. Bersaing boleh bersaing, Yang penting biasa. sehat. Bersaingan ya tuh, bersaing biasa. Ya. Kalau dari Okan sendiri nih Okan, apa sih yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang kadang-kadang merasa ngapain sih capek-capek jalan-jalan pergi foto gitu-gitu. Ini kemarin-kemarin ada beberapa teman adik-adik dorang yang lagi belajar soal foto. Kadang mengeluh, sebenarnya tetaplah kita berkarya, tetap terus berjuang, karena di suatu saat titik itu akan kita temukan. Nah, jadi jangan cepat putus asa dan menciptakan sebuah karya-karya yang sebenarnya harusnya berkonsep, bertema, sehingga punya storytelling itu sendiri. Iya, storytelling ya. Makanya dengan Om Mani saya bilang, kalau Om Mani tidak ada di generasi kamera ini. Langsung Saya dioper, dari tadi lirik sih. terus ya. Siap Punya nih. storytelling. Berat. Punya kenangan tersendiri tuh ya Om Mani. Iya. Luar biasa sekali ya. 1 jam lebih kita di Sahabat punya cerita kali ini bersama sosok legendaris dan juga sosok milenial ya, Okan. Dia kalau sudah berhadapan di sini pasti susah untuk melupakan. Saya sama seperti itu. Emang partner yang tidak bisa dipisahkan ya. Sama seperti Om Mani yang tidak bisa memisahkan Om Mani dengan kamera, seperti Okan juga tidak bisa memisahkan diri dengan kamera. Sepertinya kamera adalah istri kedua ya. Istri kedua ya. Oke deh, sahabat Suara Nagekio, teman-teman di Sahabat Saling Menyapa, juga di Sahabat Punya Cerita Sapata edisi 27 Agustus 2021. Kita sudah ngobrol banyak bersama Bapak Alphonse Mani yang biasa kita sapa sebagai Om Mani, dan juga saudara kita Okan Tage yang biasa dipanggil Okan Punya Savana Production ya. Ya, di situ ada studio. Kalau ada yang mau foto-foto, memotret, 2 orang di sini siap. Mau pilih yang orang tua, Orang muda. mau pilih orang Atau muda. orang muda. Silakan. Ya, teman tapi Dan saya Novia Aziza. sampai jumpa lagi. Bye bye.